Halo sobat semua, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah memberikan komentar, dan terima kasih telah subscribe. Namaku Susi, tapi dalam kesehariannya aku biasa dipanggil Uci. Sekarang, aku tinggal di salah satu desa di pelosok Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya, aku tinggal di Jepara, Jawa Tengah juga. Kepindahanku ini dikarenakan sejak kakekku meninggal dunia, sudah tidak ada yang mengurus sawahnya yang cukup luas di samping usaha mebel. Jadinya, bapakku mau tidak mau harus meneruskan usaha yang sudah turun-temurun itu. Aku sebenarnya keberatan dengan kepindahan ini, mengingat aku masih menjalani pendidikan S1 walau masih semester 3 di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jepara. Di samping itu, teman-temanku juga sudah banyak, baik teman SD, SMP, dan SMA, termasuk teman sekampung. Lagi pula di samping teman, ada satu hal yang jujur sebenarnya berat bagiku, yaitu tentang pacarku, Mas Muha. Aku mengenal dia saat aku masih SMA, sedangkan Muha sudah mengenyam bangku kuliah. Hubunganku dengan dia cukup bagus dan terjaga. Kami selalu saling menghargai dan menjaga batasan dalam hubungan yang bukan muhrimnya. Namun, justru disitulah letak hakikat cinta yang sesungguhnya. Disitulah apa itu makna kasih sayang dan apa sesungguhnya makna hidup itu sendiri. Sayangku Uci, aku akan menikahimu. Aku akan menjadi suamimu kelak. Aku akan mendampingimu selama nafas masih dikandung badan. Iya Mas Muha, insya Allah, sautku pendek dengan perasaan yang optimis dan penuh semangat. Itulah kalimat yang terakhir dia ucap saat aku belum pindah tempat tinggal 1 tahun yang lalu. Kalimat itu sungguh menyejukkan hatiku, membuat hidup ini terasa ringan. Aku selalu kembali mengingatnya tatkala aku lagi sedih atau lagi kangen banget pada dia. Ibarat satu kucuran air surgawi ketika berjalan di padang pasir yang teramat panas dan melelahkan. Uci, kamu lagi apa? Suara itu membuyarkan lamunanku tentang Mas Muha, sang idaman hati. Iya Bu, ada apa? Kataku pada beliau dalam bahasa Jawa. Itu, kamu bantu bapakmu mengkoreksi nota penjualan mebel bulan lalu ya, ujar ibu lagi. Iya Bu, jawabku sambil menuju meja kerja bapakku. Kulihat beliau lagi mengobrol dengan tamu. Mungkin dari luar daerah yang berminat dengan mebel bapak. Mbak Uci, minta uang untuk beli pelitur kayu 2 kaleng geh, ujar Mas Paryo, salah satu dari 5 karyawan bapak. Iya Mas, ini uangnya. Nanti saya tunggu nota pembeliannya ya, kataku sambil menyodorkan uang 200.000 padanya. Memang kuakui sejak bapak menjalankan usaha dari kakek, ekonomi kami menjadi lebih baik dibanding saat tinggal di Jepara. Sembari masih mengumpulkan nota dan merekapnya di buku besar, HP-ku berbunyi. Rupanya Mas Muha, lalu aku terima sambungan telepon seluler ini. Assalamualaikum Mas Muha. Waalaikumsalam dek, sautan di ujung sana. Kemudian pacarku menyampaikan maksudnya. Dalam minggu ini, dia beserta keluarga besarnya mau datang ke Klaten untuk melamarku. Alhamdulillah Mas, aku sudah kangen banget. Pengen rasanya ketemu kamu, ucapku dengan suara yang agak merengek. Tapi, aku kesulitan sekali ya kalau telepon ke HP-mu dek. Mungkin sinyal di tempatku jelek, kata Muha. Sama aja Mas, di tempatku malah jarang banget dapat sinyal bagus. Maklum di pelosok desa, kataku menimpali kata dia tadi. Kalau telepon pakai WA malah gak bisa, sama sekali gak ada sinyal. Ujarku menambah keterangan mengenai kondisi sinyal di desaku ini. Ya udah Uci, ntar kapan-kapan aku akan. Halo? Halo? Dengar suaraku? Sekarang dengar Mas? Iya, ntar kapan aku akan nelpon lagi ya. Assalamualaikum sayang.
kata dia di ujung sana. Iya mas, waalaikumsalam, sautku dengan agak jengkel dengan sulitnya ngobrol kalau lewat HP. Malam ini tidak seperti malam-malam sebelumnya, entah mengapa hatiku merasa gelisah. Semoga tidak ada apa-apa. Kulihat arah tembok, sekarang jam 9:34. Padahal aku dan keluarga baik-baik saja, termasuk usaha bapakku lancar-lancar saja. Namun, kenapa tiba-tiba hatiku bergejolak seperti ini? Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dari hal-hal yang tidak kami harapkan. Amin ya robbal alamin. Mas, enak ya suasana di pinggir hutan ini. Terasa sejuk dan nyaman sampai merasuk ke dalam hati dan pikiran, kataku pada Mas Muha sambil memonceng motornya. Aku memeluk dia dari belakang sembari kutempelkan sisi mukaku pada punggungnya. Damai banget rasanya, seolah-olah dunia hanya milik kami berdua. Beberapa saat aku memejamkan mata, tiba-tiba ada suara cukup keras. Aku terpelanting jatuh ke pinggir jalan, sementara Mas Muha sudah terkapar di depanku dengan muka yang berdarah. Sambil merasakan lututku yang sakit, aku merangkak menghampiri dia yang masih tergolek lemah itu. Sedangkan darah sudah merembes sampai ke bajunya. Ci, Uci, istighfar Ci. Kamu mimpi apa kok sampai ngelindur seperti itu? Iya benar, ternyata aku bermimpi. Satu mimpi yang sangat memilukan hati. Iya bu, aku bermimpi, kataku pendek pada ibu yang sudah membawa segelas teh. Minum dulu Ci, lalu istirahat lagi ya, ujar ibuku, kemudian beliau keluar kamar. Ada apa ya dengan Mas Muha sampai-sampai aku mimpi seperti itu? Semoga dia baik-baik saja. Pagi sekitar jam 6:30 aku bangun dari tidur. Tubuhku terasa sakit semua. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku semalam? Gumamku dalam hati. Setelah aku mandi dan sarapan, aku siap-siap membantu bapak di urusan surat menyurat, neraca keuangan, stok bahan, dan lain-lain. Sekitar 1 jam setelah gotrek pegawai bapak minta handle lemari, tiba-tiba ada SMS masuk. Kulihat dari Mas Muha, isinya, Assalamualaikum Uci, Kamis besok ini jam 8 malam, aku dan orang tuaku datang ke rumahmu mau melamar. Sekalian menentukan tanggal pernikahannya. Kamu gak usah repot-repot. Aku cukup kaget dengan isi SMS itu. Rasa gembira juga memenuhi seisi hatiku. Dengan dadaku yang berdebar-debar, ku balas SMS-nya. Waalaikumsalam. Walau mendadak, tapi ya udah gak apa-apa mas. Besok aku tunggu mas. Lalu HP-ku kuletakkan kembali pada meja kerja. Aku segera memanggil bapak ke dalam rumah. Di ruang tengah aku terangkan pada kedua orang tuaku bahwa malam Jumat besok ini Mas Muha dan keluarganya mau kesini untuk melamar. Ini sudah hari Rabu loh Ci, mendadak sekali. Kita tidak bisa menyiapkan apa-apa, padahal besok ini sudah kata ibu agak gusar. Ya udah bu, mau gimana lagi? Kita seadanya aja, namanya juga dadaan kan bu? Ujar bapak untuk menenangkan ibu yang sudah terlanjur panik. Singkat kata, malam ini tepatnya malam Jumat jam 7, kami bersama tetangga kanan kiri rumah telah bersiap di depan rumah. Sebenarnya ada apa ya Mas Muha kok mendadak datangnya? Lagian, kenapa nggak memilih malam minggu sih kalau memang harus malam? Pertanyaan itu yang memenuhi seisi otakku. Dan cara berbahasa di SMS kemarin juga tidak seperti biasanya. Terkesan kaku dan sedikit memaksa. Tapi ya sudahlah. Yang jelas nanti aku pengen tahu alasannya semua ini. Mendadak, ibu menanyaiku. Uci, kenapa lamarannya malam ini? Kenapa tidak hari Sabtu ya, Ci? Gak tahu, Bu. Aku juga bingung. Jawabku sambil memegang HP dengan cemas. Sekarang sudah jam 8:10, namun mereka tidak kunjung tiba. Aku coba telepon Mas Muha,
Tapi seperti biasa tidak dapat terhubung. Aku tanya dia via SMS, "Kamu nyampe mana, Mas?" Namun juga belum terkirim. Ini sinyal atau HP-nya mati kali ya, gumamku dalam hati. "Sabar Bu, sabar Uci, mungkin masih di jalan," kata bapakku mencoba menenangkan aku, ibu, dan 4 orang tetanggaku. "Ngeten kemawon nggih Pak Lan Bu, mbok bile ngantos jam 11 dereng rawuh, kita sami bubar kemawon, nyuwun pangapunten nggih." Begini saja Bapak dan Ibu, barangkali sampai jam 10 belum datang, kita sama-sama bubar saja. Mohon maaf ya, tutur bapakku dengan perlahan. Cukup lama kami menunggu, sekarang sudah hampir jam 10, tapi tidak ada tanda-tanda sorot kendaraan yang datang. "Jangan-jangan bukan malam Jumat sekarang, Ci," kata ibu. Baru saja aku mau menjawab pertanyaan ibuku, tiba-tiba ada SMS masuk. Aku langsung membaca isi SMS tersebut. Katanya, "Jam 11-an aku sudah sampai di rumahmu." Lalu hanya ku balas dengan satu kata, "Iya." Lagi-lagi kalimat dia terkesan kaku dan otoriter. "Apa yang terjadi pada dia?" kataku dalam hati. Bapakku kembali menyampaikan pada tetangga kalau mau pulang tidak apa-apa. Namun jika mau nunggu juga nggak apa-apa. Yang penting diambil enaknya aja. Ibuku keluar masuk rumah, mungkin ke kamar mandi atau karena resah. Aku sendiri jadi merasa tidak enak dengan kedua orang tuaku, termasuk 4 orang tetanggaku itu. Sudah jam 11 kurang, mereka pun belum datang. "Mungkin sebentar lagi," kataku dalam hati. Dan benar dugaanku. Tepat jam 11 lebih 11 menit, dari kejauhan terlihat ada sorot lampu mobil mengarah ke sini. Semoga itu mereka. Begitu sampai di halaman rumahku, mobil itu berhenti. Kami pun berdiri semua, sementara dari dalam mobil nampak Mas Muha turun, disusul bapaknya, ibunya, dan seorang lelaki tua yang pantasnya disebut kakek. Begitu sudah dekat, aku cukup kaget. Wajah Mas Muha nampak pucat, bisa jadi karena perjalanan jauh. Aku terkejut kembali setelah melihat kedua orang tua dia tampak sangat berbeda. Bukan seperti waktu dulu aku berkunjung ke rumahnya. Setelah semuanya saling bersalaman, Mas Muha membuka pembicaraan bahwa tengah malam ini dia akan melamar sekaligus bilang kalau seminggu lagi akan ngajak nikah. Dan ini peningsetnya sebagai tanda anaknya sudah saya ikat, kata Mas Muha sambil memberikan 6 kotak pada bapak ibuku. Waduh, cara dia bicara ke orang tuaku kok kaku dan agak kasar begitu sih. Sedangkan orang tuanya malah diam saja. Ini apa-apaan? Sebenarnya aku mau protes pada Mas Muha, tapi aku batalkan karena aku tidak mau membuat kedua orang tuaku kecewa. Namun aku beranikan ngomong pada bapak ibuku tentang hari pernikahan dan tentang cara pertemuan kita malam ini. "Pak, Bu, kita bisa bicara sebentar di dalam," ajakku pada kedua orang tuaku. "Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang maunya Mas Muha?" tanyaku. "Kalau menurut Bapak Ibu, itu ada di tanganmu, Ci. Kamu mau nggak dalam waktu singkat dinikahi dia?" jawab Bapak. "Kalau sikap dan cara penyampaiannya Mas Muha?" tanyaku lagi. "Mungkin karena sudah lelah, jadinya seperti itu, Ci," jawab ibuku. Ya udah, akhirnya kami bertiga kembali ke teras rumah. Hanya beberapa detik kemudian Mas Muha berdiri lalu pamit, diikuti oleh yang lain. Setelah kendaraan mereka menjauh, tetanggaku pun pamit pulang. Ini satu pertemuan yang janggal. Banyak keanehan yang terjadi. Mulai dari awal kedatangan bicaranya kaku seperti itu, pulangnya pun hanya Mas Muha yang bicara. Sementara yang lain hanya diam membisu, pamit pun juga tanpa salam. Rasanya itu tadi bukan Mas Muha sama sekali. Aku merasa asing melihat dia. Besoknya, ibu membuka 6 kotak pemberian Mas Muha semalam. Ada gaun pengantin yang bagus,
satu setel kebaya warna hitam, dan kain jarik polos juga berwarna hitam. Satu kotak berisi sandal hak tinggi juga berwarna hitam. Lalu 2 kotak berisi uang, 1 kotak perhiasan, dan 1 kotak terakhir berisi selembar surat, bunga kantil, bunga kamboja, dan bunga sedap malam. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Buat apa bunga seperti itu? Bukankah itu bunga pemanggil roh gentayangan? Kataku dalam hati. Kemudian di surat itu dia bilang, kalau seminggu pertama tinggal di rumahku, dan setelah itu diajak aku ke rumahnya. Ibuku mengajakku pergi untuk belanja semua kebutuhan untuk jamuan di acara pernikahanku. Para tetangga juga sudah ibu hubungi untuk membantu masak. Dari hari ke hari, setiap aku hubungi nomor HP Mas Muha tidak tersambung seperti nomor HP-nya tidak aktif. Aku SMS menanyakan perihal akad nikahnya jam berapa, juga tidak bisa terkirim. Akhirnya aku memutuskan kalau penghulu dan lain-lain siap di 2 waktu. Siap di pagi hari, dan jika mempelai laki-laki belum datang, maka siap di malam hari. Memang hal itu tidak biasa, namun lagi-lagi ini karena sulitnya berkomunikasi. Tiba-tiba ada SMS dari Mas Muha, akad nikahnya dilaksanakan pada malam hari jam 8. Saat ku balas SMS itu, lagi dan lagi tidak bisa terkirim. Ya udah, sesuai rencana, Bapak segera menghubungi pihak yang terkait dengan acara akad nikahku. Jumat malam aku sudah memakai pakaian yang diberi Mas Muha, sementara periasku masih menunggu di dalam rumah. Tidak seperti seminggu yang lalu harus molor sampai jam 11, malam ini tepat jam 8 malam, ada kendaraan nampak menuju ke rumahku. Namun, kok cuma 1 mobil ya? Ujarku dalam hati. Singkat kata, acara akad nikah berjalan lancar, termasuk acara perjamuannya. Jam 11 malam, seperti pada umumnya malam pertama, aku pun dengan berdebar-debar menanti kejadian itu dengan sepenuh hati. Setelah usai melewati momentum itu, aku yang kecapean ini rebahan kembali setelah dari kamar mandi. Memang ada perbedaan dengan Mas Muha yang selama ini aku kenal. Malam ini dia tidak romantis, egois, kasar, dan tidak ada kemesraan. Dan satu lagi yang membuat aku berpikir, tanda lahir di belakang telinga kanan dia tidak ada. Tahi lalat memang baru bisa hilang kalau dioperasi. Tapi tidak mungkin dia sampai melakukan operasi hanya untuk sesuatu yang bisa tertutupi telinga dan rambut. Hati kecilku mengatakan, lelaki yang tergolek tidur di sampingku ini bukan dia yang pernah aku kenal. Aku jadi berpikir, ingin sekali rasanya ke rumah dia yang dulu di Jepara. Dan benar dugaanku, setelah seminggu aku diboyong ke Jepara, tapi bukan ke rumahnya yang dulu. Kami tinggal di sebuah rumah yang agak jauh dari rumah penduduk. Jarak antara rumah ini dengan rumahnya yang dulu sekitar 10 km. Lumayan jauh, pikirku. 5 hari sejak aku tinggal di rumah yang sekarang ini, aku merasa tidak nyaman. Di samping takut, suasana di rumah dan sekelilingnya terasa sangat angker. Dia kalau kerja berangkat setelah subuh dan pulang setelah maghrib, sehingga aku selalu tegang sendirian di rumah ini. Aku jadi pengen ke rumah dia yang dulu. Siapa tahu orang tuanya tidak pergi. Lagian sekarang mumpung masih pagi. Setelah masuk ke kampung rumah Mas Muha yang dulu, suasana terasa nyaman sekali. Aku merasa seperti pada saat pacaran dulu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab dari orang di dalam, dan itu suara ibu. Walah Uci, gimana kabarmu? Cerita dong. Ibu kangen loh sama kamu. Sudah setahun lebih kita gak ketemu, Ci. Alhamdulillah kamu datang kembali, kata ibunya Mas Muha dengan panjang lebar. Ini baru ibunya Mas Muha. Masih saja seperti dulu, gumamku dalam hati. Aku juga kangen ibu, kataku sambil aku menelaah kata-kata beliau barusan. Sudah setahun lebih tidak bertemu. Jujur, aku sungguh terkejut dengan kata-kata beliau.
"Gimana kabar Bapak, Bu?" tanyaku lagi. "Alhamdulillah Bapak sehat. Sekarang dia lagi pergi mengantar Muha kontrol di rumah sakit. Ya siapa lagi kalau bukan Bapak yang antar sejak Muha kecelakaan setahun yang lalu." Astagfirullahalazim, aku sangat terkejut kembali. Maksud Ibu? Tanyaku dengan suara yang tersendat. "Masa kamu gak dengar, Uci? Sejak kamu pindah rumah ke Klaten itu, Muha tampak sangat kehilanganmu. Hingga suatu hari dia kecelakaan, cukup parah hingga kaki kirinya harus diamputasi," kata ibu sambil berkaca-kaca. "Ya Allah ya Robi," kataku sambil menangis. "Sebentar lagi dia dan Bapak akan datang kok," ujar beliau. Dan benar, 10 menit kemudian Bapak dan Mas Muha datang. Dia tampak terkejut sekali melihat aku di sini. Namun sepertinya dia mungkin minder atau apa, hingga buru-buru masuk ke dalam. "Muha, sini nak. Masa ada Uci malah menghindar sih?" kata Bapak. Begitu dia kembali keluar, aku langsung peluk dia. Aku menangis haru. Kubisikan bahwa aku sangat kangen dan aku tidak akan meninggalkannya. Setelah beberapa saat, aku harus bercerita apa adanya pada Mas Muha beserta bapak ibunya. Setelah kuceritakan semuanya tanpa terlewati, nampak Mas Muha tiba-tiba seperti mendapat satu tenaga baru. "Itu bukan manusia, Uci. Itu genderuwo yang meniru sebagai aku. Kamu bisa antarkan aku untuk menemui makhluk jahanam itu," kata dia dengan suara yang tegas. "Bisa, Mas. Tapi aku takut kamu terjadi apa-apa, Mas," kataku mencoba melarangnya. "Buang rasa takutmu, Ci. Aku tidak terima jika kamu harus dinikahi genderuwo. Aku yang ketakutan ini, kuputuskan untuk tidak akan pulang lagi selamanya ke rumah angker itu." Sekitar jam 6 petang, dengan kendaraan mobil sewaan, aku, Mas Muha, bapaknya, dan 2 orang kiai sudah sampai di depan rumah angker itu. Perasaanku sudah tidak enak, bulu kuduku sudah berdiri semua. Dengan gemetar, aku gandeng tangan Mas Muha. Suasana berubah menjadi ngeri dan mencekam. Dan tiba-tiba dari dalam rumah, muncul satu sosok genderuwo tinggi besar dan berbulu dengan mata yang menyala. Sosok itu langsung menyerang Mas Muha. Untung Pak Kiai tanggap sehingga Mas Muha terhindar dari sabetan kukunya yang panjang. Dan terjadilah perkelahian antara makhluk gaib dengan kedua kiai tersebut. Tidak seberapa lama kemudian, terdengar genderuwo itu mengerang kesakitan dan menghilang. Singkat kata, aku yang menerima apa adanya, begitu juga Mas Muha yang masih menerima aku apa adanya. Akhirnya kami menikah dan tinggal di Klaten. Usaha bapakku semakin maju dan lebih bervariasi dengan kehadiran Mas Muha, suamiku tercinta. Demikian kisah ini telah selesai. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga terhibur dan juga mengambil hikmah dari kisah ini. See you soon, bye.